tengah-tengah pelaksanaan pendataan dan penyaluran BTP KLWN 1, maka pemerintah pusat mengeluarkan kembali kebijakan untuk menyalurkan BTP KLWN 2. BTP KLWN 2 merupakan program kebijakan pemerintah dalam upaya meringankan beban masyarakat dari kenaikan harga minyak goreng yang cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional, serta untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi pedagang kaki lima, warung, dan nelayan. Penyaluran BTP KLWN 2 dilakukan di bulan April dan diharapkan selesai sebelum Lebaran tahun 2022. Pemerintah pusat menggelontorkan dana sebesar Rp300.000 untuk setiap penerima dengan target penerima berjumlah 2.500.000 PKL dan warung di 514 kota kabupaten. Dan kembali Polri dipercaya untuk melakukan pendataan dan penyaluran pada 257 kota kabupaten se-Indonesia. Demi membantu kelancaran, kecepatan, dan ketepatan pendataan serta penyaluran BTP KLWN 2, maka Polri kembali menggunakan aplikasi Puskeo Presisi untuk mendukung penyaluran BTP KLWN 2 secara cepat, tepat, dan akuntabel. Aplikasi ini berbasis web dan Android sehingga mudah diakses dari manapun, mudah digunakan oleh petugas, mudah dikontrol progresnya oleh pimpinan, dan pertanggungjawaban keuangan didokumentasikan secara elektronik sehingga memudahkan pengawasan. Proses penyaluran BTP KLWN 2 terbagi menjadi 3, yaitu mode online, offline, dan mode campuran. Untuk mode online, penyaluran dimulai dari survei yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas dan dilakukan imputing data di HP petugas berupa data calon penerima, foto KTP, dan calon penerima dengan latar belakang tempat usaha secara elektronik yang langsung dikirim ke server Puskeo Polri, dan data tersebut oleh server Puskeo Polri akan diverifikasi secara elektronik dengan data BPUM di server Kemenkop UKM sehingga diperoleh data yang belum pernah menerima bantuan BPUM sebelumnya. Selanjutnya, admin akan menerbitkan surat penetapan penerima bantuan PKL, warung, dan nelayan. Operator akan scan surat penetapan penerima dan upload ke aplikasi, kemudian mengajukan permintaan dana kepada Satgas Polda. Satgas Polda melalui Kabidkeu mentransfer dana yang diminta ke rekening Bensat Polres, dan aplikasi akan mencetak surat undangan secara otomatis setelah admin memasukkan waktu dan tempat penerimaan bantuan, lalu barcode akan tercetak secara unik untuk setiap undangan. Babin Kamtibmas kemudian mengantar undangan kepada penerima dan melakukan scan barcode undangan dengan aplikasi Android pada HP-nya. Babin Kamtibmas kembali mengecek kesesuaian identitas antara KTP dengan identitas yang ada pada aplikasi di HP dan surat undangan agar tidak terjadi kesalahan. Babin Kamtibmas kembali mengambil dokumentasi calon penerima sambil memegang KTP dengan latar belakang tempat usaha, kemudian mengirim data tersebut dan akan terekod pada aplikasi BTP KLWN 2. Selanjutnya, petugas akan mencetak daftar nominatif penerima BTP KLWN 2 yang telah disusun secara otomatis oleh aplikasi. Pada hari yang ditentukan, para penerima BTP KLWN 2 hadir membawa undangan dan KTP asli. Petugas melakukan scan barcode undangan serta mencocokkan dengan sistem dan KTP. Apabila sesuai, maka petugas akan langsung mencetak berita acara penyerahan dan kwitansi. Petugas ataupun operator mengambil dokumentasi foto
pada saat penerima bantuan menerima uang dan selanjutnya dapat menandatangani kwitansi serta berita acara dan diupload ke aplikasi BTP KLWN 2. Langkah terakhir, daftar nominatif, kwitansi, dan berita acara penerimaan yang asli disimpan di Polres sebagai bukti pertanggungjawaban. Demikianlah tadi proses penyaluran BTP KLWN 2 dengan mode online. Mode berikutnya adalah mode offline. Mode offline digunakan ketika memasuki daerah yang mengalami gangguan jaringan atau sulit sinyal. Babin Kamtibmas sebelum menginput data pada HP, maka harus memilih menu offline pada aplikasi HP. Setelah itu baru proses input data dilakukan, yakni berupa data calon penerima, foto KTP, dan foto calon penerima dengan latar belakang tempat usaha atau bekerja. Selanjutnya, Babin Kamtibmas menuju Polres untuk proses administrasi berikutnya. Admin dan operator di Polres akan langsung mencetak surat penetapan, daftar nominatif, dan administrasi yang belum ditandatangani calon penerima, yaitu undangan, surat pernyataan, berita acara, dan kwitansi. Proses selanjutnya adalah operator mengupload soft copy dokumen tadi ke dalam HP petugas serta mempersiapkan uang tunai untuk dibawa ke lokasi penerima. Dengan demikian, ketika petugas mendatangi lokasi sudah lengkap dengan membawa administrasi yang belum ditandatangani serta uang tunai. Setibanya di lokasi, Babin Kamtibmas menemui penerima dan melakukan scan barcode undangan dengan mencocokkan data scan dengan KTP penerima. Dilanjutkan dengan proses penandatanganan surat pernyataan, berita acara, kwitansi, dan daftar nominatif untuk penerima. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengambilan foto penerima sambil memegang uang tunai, pengambilan foto administrasi yang telah ditandatangani tadi. Selesai penyerahan dana, maka operator dan Babin Kamtibmas kembali ke Polres dan ketika menemui lokasi kuat sinyal, maka menekan tombol synchronize dan data-data saat penyerahan dana di lokasi tadi terkirim ke survei Puskeu Polri dan data pada HP akan terhapus. Demikian penyaluran BTP KLWN 2 melalui mode offline. Mode yang ketiga adalah mode campuran. Mode campuran merupakan kombinasi dari mode online dan mode offline. Saat penyerahan, Polres mencetak terlebih dahulu undangan, lembar berita acara, pernyataan, kwitansi, dan daftar nominatif. Jumlah cetakan disesuaikan dengan jumlah calon penerima yang ada di lokasi. Lalu Babin Kamtibmas mendatangi lokasi sambil langsung membawa uang dan administrasi yang sudah dicetak tadi. Babin Kamtibmas menyerahkan secara langsung dana BTP KLWN 2 kepada penerima dan memfoto bukti-buktinya menggunakan aplikasi Puskeu Presisi pada HP Android. Demikian penyaluran BTP KLWN 2 melalui mode campuran. Semoga pelaksanaan penyaluran BTP KLWN 2 berjalan dengan baik.